Shalom semua kekasih Tuhan dan sahabat BMC yang sangat diberkati Tuhan. Sukacita sekali kita dapat kesempatan untuk bersaat teduh hari ini. Mari sebelumnya saya ajak semuanya kita berdoa. Selamat pagi Bapa, hari yang baru, hari yang luar biasa Engkau jadikan buat kami hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang menuntun kami. Firman-Mu yang membimbing kami. Dan biarlah hari ini kami melibatkan Engkau dalam seluruh aktivitas hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan dan keberhasilan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau saya bertanya kepada setiap saudara, siapa yang kepingin menang? Siapa yang mau hidup di dalam kemenangan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun? Saya percaya semua ingin hidup berkemenangan. Tidak ada yang mau kalah, tidak ada yang mau gagal. Amin. Dan judul saat teduh kita pada hari ini adalah kekudusan adalah kunci kemenangan. Bagian yang pertama. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti ingin menang. Kemenangan dalam masalah ekonomi. Ada banyak orang yang ingin keluar dari masalah keuangan. Banyak orang terlilit hutang piutang. Gali lubang tutup lubang. Ada banyak orang kepingin menang menghadapi masalah penyakit dan kelemahannya. Ada banyak orang yang ingin menang atas dirinya sendiri. Banyak orang tidak bisa menguasai diri. Banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, bahkan dengan orang lain. Banyak pasangan-pasangan yang tidak bisa lagi menerima atau mencintai pasangannya seperti yang dahulu. Cinta mula-mula yang pertama yang mereka miliki. Siapa yang tidak mau menang saudara? Semua kepingin menang. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kekudusan itu adalah kunci daripada kemenangan kita. Bagaimana bisa? Kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Yosua. Kita baca di Yosua 3 ayat yang kelima. Berkata seperti ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita membutuhkan perbuatan ajaib Tuhan. Apa sih perbuatan ajaib itu? Perbuatan ajaib adalah sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, di luar ekspektasi kita. Sesuatu yang tidak mungkin. Buat manusia sesuatu yang mustahil. Tetapi itu akan Allah lakukan. Kalau kita melakukan kunci ini. Menguduskan diri. Yosua tahu akan hal ini. Saudara, Yosua adalah seorang pengganti Musa. Siapa Musa? Musa adalah seorang hamba Tuhan yang besar yang dipakai Allah. Tetapi sayangnya Musa tidak diizinkan Allah untuk membawa bangsa Israel menginjakan tanah perjanjian. Dia hanya melihat dari jauh saudara. Tetapi seorang yang bernama Yosua, dia adalah pengganti sosok Musa. Yosua adalah seorang muda pada waktu itu. Allah sudah memanggil dia untuk menggantikan Musa. Tetapi Allah sangat kenal betul siapa Yosua ini. Dia bukan seorang yang pemberani. Justru dia adalah seorang yang penakut saudara. Dia dibayang-bayangin nama besar Musa pada saat itu. Musa seorang hamba Tuhan yang besar saja. Tidak diizinkan masuk menginjakan tanah perjanjian. Tetapi siapa sih Yosua ini? Dia disuruh menggantikan Musa. Bahkan bukan hanya melihat tanah perjanjian dari jauh. Tetapi dia menginjakan tanah perjanjian. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Ternyata Yosua tahu kunci kemenangannya adalah ketika dia menguduskan dirinya.
Bagaimana Yosua bisa menguduskan dirinya? Di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari Yosua 3 berkata seperti ini. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua menguduskan dirinya dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yosua sangat sadar bahwa dia bukan orang yang seperti Musa, seniornya dulu. Tetapi Yosua tahu bahwa kehadiran Allah yang kudus, yang memimpin bangsa Israel menyeberangi Yordan, Allah yang menyertai Musa, Yosua yakin bahwa Allah yang sama akan menyertai kehidupannya dan memberinya kemenangan demi kemenangan. Apa yang terjadi, saudara? Yosua bisa melihat perbuatan ajaib Allah. Yang pertama, dia membawa bangsa Israel dari Mesir menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan yang begitu banyak airnya dibuat kering sama Tuhan, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan dengan bebas, tanpa halangan. Yang kedua, di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel bisa merobohkan tembok Yeriko hanya dengan puji-pujian dan sorak-sorai, bukan dengan kekuatan bangsa Israel, saudara. Dan yang ketiga, sampai akhir masa hidupnya, Yosua memimpin bangsa Israel, memimpin pertempuran, peperangan yang dihadapi dengan penuh kemenangan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Betapa hebatnya ketika kita melibatkan Allah. Betapa hebatnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, libatkan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan libatkan Allah waktu kita butuh sama Tuhan, waktu kita perlu saja. Waktu kita dalam keadaan terdesak, kita perlu kesembuhan, kita dikejar debt collector, mungkin kita baru melibatkan Tuhan. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, setiap waktu, setiap kondisi, jadikan Dia yang utama di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, yang menuntun kami untuk kami boleh menguduskan diri seperti Yosua. Karena itu adalah kunci kemenangan kami, Tuhan. Kemenangan atas masalah keuangan, kemenangan atas masalah diri kami sendiri, kemenangan atas masalah penyakit dan kelemahan kami. Biarlah kami boleh menang, Tuhan, hari ini. Syaratnya kami hanya menguduskan diri di hadapan-Mu, melibatkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Setiap waktu, setiap keadaan, kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus dan berkat Roh Kudus melimpah-limpah dalam kehidupan kami mulai hari ini. Berkat yang sama yang pernah dicurahkan Abraham, Ishak sampai dengan Israel mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.